Apa yang terjadi jika saya bilang bahwa alasan kamu merasa lebih lamban, kurang bersemangat, atau kurang percaya diri akhir-akhir ini bisa berasal dari sesuatu yang sederhana dan sering diabaikan seperti keasaman di tubuhmu, dan bahwa 1 sendok teh soda kue, ya, yang sama yang tersimpan di lemari dapurmu, bisa menjadi kunci untuk memulihkan kilau, sirkulasi, bahkan kepercayaan dirimu di kamar tidur setelah usia 60? Ini bukan teori. Ini ilmu yang belum banyak diketahui orang dewasa tua. Nama saya Dr. Budi Santoso, dokter kesehatan pria dengan pengalaman klinis lebih dari 3 dekade, membantu pria dan wanita menemukan kembali kekuatan, kejernihan, dan energi mereka tanpa tipu muslihat. Saya telah melihat apa yang benar-benar berhasil, dan seringkali dimulai dari perubahan paling sederhana. Inilah kebenaran mengejutkan. Soda kue bukan hanya pembersih rumah tangga. Jika digunakan dengan benar, ia dapat meningkatkan aliran darah, menambah pasokan oksigen, memperbaiki fungsi otot, bahkan membuka pembuluh kecil yang mensuplai organ vital, termasuk yang bertanggung jawab atas performa seksual. Kebanyakan orang tidak tahu hubungan ini ada. Dalam video ini, kamu akan belajar cara aman menggunakan soda kue untuk mendukung kilau energi dan kesehatan intim mulai hari ini, tanpa omong kosong, hanya solusi nyata yang menguatkan dari dalam. Jika kamu ikut sampai akhir, saya akan berikan protokol sederhana 7 hari yang pasien lansia saya sebut sebagai kesempatan kedua dalam 1 sendok teh. Sebelum kita mulai, jika belum berlangganan, sekarang saatnya. Tekan tombol itu dan aktifkan lonceng agar kamu tak ketinggalan tips sederhana dan ampuh untuk tetap bersemangat setelah usia 60. Jika pesan ini menginspirasimu, tulis 1 di kolom komentar. Jika tidak, tulis 0. Komentarmu membantu saya melayani lebih baik. Mari kita mulai dengan kebenaran yang jarang dibahas. Mengapa banyak lansia kehilangan kilau alami, energi, dan kepercayaan diri setelah usia 60? Bukan hanya penuaan, tapi apa yang terjadi di dalam tubuhmu yang paling penting. Dan memahami ini adalah langkah pertama untuk mendapatkannya kembali. 1 alasan tubuh lansia kehilangan kilau setelah usia 60. Saya pernah duduk bersama ratusan pria dan wanita lansia yang bertanya dengan suara pelan, mengapa saya merasa kehilangan semangat? Ini bukan kesombongan. Ini kerinduan mendalam untuk merasa hidup lagi, melihat cermin dan melihat vitalitas, bukan kelelahan. Setelah usia 60, banyak yang merasa kulitnya kusam, energi cepat habis, dan kepercayaan diri pada tubuh perlahan memudar. Kebanyakan menganggap ini karena usia, tapi penyebab sebenarnya seringkali lain. Lingkungan internal tubuhmu berubah, menjadi lebih asam, meradang, dan penuh limbah yang tak lagi bisa disingkirkan dengan efisien. Saat ginjal melambat dan darah mengental, racun bertahan lebih lama, sirkulasi melemah, dan perlahan kilau batin itu meredup. Saya ingat seorang pasien, Pak Surya, 67 tahun, yang bilang dulu ia merasa berenergi di pagi hari, tajam, kuat, siap menaklukkan dunia. Tapi akhir-akhir ini, meski tidur 8 jam, ia tetap merasa lesu. Kulitnya tampak lelah. Motivasinya menurun. Dokternya bilang semuanya normal. Tapi ia tahu ada yang berubah. Faktanya, tubuh kita tidak dirancang untuk berfungsi dengan tumpukan toksisitas bertahun-tahun. Mereka butuh bantuan untuk mengembalikan keseimbangan. Dan terkadang, bantuan itu datang dari tempat yang tak terduga, yaitu soda kue. Karena begitu kamu paham bagaimana ia memulihkan kimia alami tubuh, kamu tak akan melihatnya sama lagi. 2. Ilmu soda kue dan pH tubuh. Saat saya jelaskan pertama kali kepada pasien bagaimana soda kue bekerja di dalam tubuh, mata mereka biasanya terbelalak. Tunggu, bubuk putih yang saya pakai untuk menyikat gigi? Tanya mereka. Ya, persis itu. Di balik semua kegunaan sehari-hari, menghilangkan bau kulkas, memutihkan gigi, soda kue adalah alkalizer alami. Ia membantu menetralkan kelebihan asam di tubuh, mengubah kimia internal secara perlahan menuju keseimbangan. Dan untuk seseorang berusia di atas 60, keseimbangan ini bisa mengubah bagaimana mereka merasa. Seiring bertambahnya usia, tubuh cenderung menjadi lebih asam. Keasaman tersembunyi ini bisa menggerogoti energi, membuat sendi kaku, kulit kusam, dan memperlambat setiap sel di tubuhmu. Ini seperti kabut yang menyelimuti segalanya. Tapi saat kita gunakan soda kue dengan benar, ia seperti angin sepoi yang membersihkan kabut itu. Darah mengalir lebih bebas, oksigen bergerak lebih efisien, dan peradangan mulai reda. Saya ingat seorang pasien, Pak Rahmat, yang mulai rutin menggunakan soda kue dan bilang,
Seperti saya mendapatkan kembali sedikit semangat. Jangan salah paham, ini bukan bubuk ajaib, tapi alat ampuh jika digunakan hati-hati, dan menjadi dasar untuk sesuatu yang lebih vital, sirkulasi. Karena tanpa aliran darah yang kuat dan konsisten, bahkan kebiasaan terbaik pun tak cukup. 3. Soda kue dan aliran darah, kaitan sirkulasi. Jika ada satu hal yang saya pelajari setelah puluhan tahun praktik kesehatan pria, sirkulasi adalah segalanya. Ini bukan hanya soal jantung atau arteri, tapi soal kehidupan mencapai setiap sudut tubuhmu. Namun, setelah usia 60, banyak pria mulai merasa tangan dan kaki lebih dingin, penyembuhan lebih lambat, lebih lelah, bahkan masalah di kamar tidur. Semua tanda bahwa darah tak mengalir seperti dulu. Yang membuat saya sedih adalah betapa sering ini dianggap hanya penuaan. Padahal tubuhmu mungkin hanya membutuhkan aliran yang lebih baik. Disinilah soda kue menjadi lebih dari sekadar bahan dapur. Ia menjadi sekutu sirkulasi. Studi menunjukkan, jika diambil dalam dosis tepat, soda kue bisa membantu melemaskan pembuluh darah dan mendorong produksi oksida nitrat yang meningkatkan fleksibilitas pembuluh. Ia seperti pembersih internal lembut, mendukung jalur yang dibutuhkan darah untuk memberi nutrisi pada otot, otak, kulit, dan ya, bahkan organ seksual. Saya punya pasien, Pak Joko, 71 tahun, yang datang frustrasi karena tangan dan kakinya dingin serta energi rendah. Seminggu setelah menambahkan rutinitas soda kue sederhana, ia bilang, seperti keran dibuka kembali. Bukan sihir, ini kimia. Dan ini cara lain bubuk sederhana ini diam-diam mendukung dasar vitalitasmu. 4. Soda kue dan performa otot. Setelah usia 60, ada rasa frustrasi diam yang muncul saat tubuh tak lagi merespons seperti dulu. Saya sering mendengar pria bilang, "Dok, saya sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi tetap lelah setelah usaha kecil." Yang mereka gambarkan bukan kemalasan atau kurang disiplin, melainkan penumpukan asam alami di otot yang menua. Seiring bertambah usia, aktivitas sederhana pun bisa membuat otot sakit, kaku, dan lambat pulih. Disinilah soda kue menjadi pilihan tak terduga tapi efektif. Soda kue punya kemampuan unik untuk menahan asam laktat, zat yang menumpuk di otot saat stres. Saat asam itu bertahan, kamu cepat lelah. Tapi saat dinetralkan, otot bekerja lebih bersih, lebih lama, dan pulih lebih mudah. Saya ingat Pak Bima, pensiunan pemadam kebakaran berusia 60-an, yang suka jalan pagi tapi kakinya kram di tengah rute. Kami tambahkan dosis kecil soda kue di rutinitas paginya. Beberapa hari kemudian, ia bilang, saya selesaikan seluruh rute taman tanpa kram, pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Kemenangan kecil seperti itu yang memulihkan kepercayaan diri, bukan hanya pada tubuh, tapi pada hidup itu sendiri. 5. Soda kue dan kejernihan mental, kaitan kilau otak. Ada momen yang banyak pasien ceritakan, dan saya pun merasakannya. Masuk ke ruangan dan lupa kenapa, tak menemukan kata yang ada di ujung lidah, bangun sudah lelah. Gangguan kecil ini diabaikan sebagai bagian penuaan. Tapi mereka meninggalkan bekas, menggerogoti kepercayaan diri. Saya punya pasien, Pak Sigit, guru pensiunan, yang bilang, dulu saya merasa waspada, bisa menghadapi apa saja. Sekarang seperti berjalan dalam kabut. Kebanyakan tak sadar bahwa kabut mental dan kelelahan sering terkait dengan apa yang terjadi di darah, yang juga memberi makan otak. Saat pH internal terganggu, saat darah menjadi lambat dan asam, otak menanggung akibatnya. Disinilah soda kue mulai bersinar. Dengan mendukung lingkungan lebih alkali di tubuh, soda kue membantu darah bergerak lebih bebas, mengantarkan oksigen dan nutrisi ke tempat yang paling membutuhkannya, terutama otak. Hasilnya, kamu mulai merasa lebih jernih, lebih teguh, lebih hadir. Pak Sigit menyebutnya, kabut terangkat. Kejernihan itu bukan hanya soal memori, tapi soal hadir sepenuhnya dalam hidup, keluarga, dan percakapanmu. 6. Bagaimana soda kue membuka pembuluh penis? Ini bagian yang membuat banyak pria mendekat, dan itu wajar. Kepercayaan diri seksual tidak memudar seiring usia. Ia terkubur di bawah lapisan frustrasi, malu, dan diam. Saya punya banyak pasien lansia yang berbisik, saya tak lagi merasa seperti diri sendiri di sana. Yang tak mereka sadari adalah bahwa masalah mereka seringkali kurang tentang testosteron dan lebih tentang aliran darah. Ya, masalah sebenarnya adalah pembuluh kecil yang mensuplai penis, yang saya sebut pembuluh penis, menjadi sempit, meradang, atau tersumbat seiring waktu.
Disinilah soda kue berperan. Ia membantu meningkatkan sirkulasi dengan mengurangi keasaman dan meredakan peradangan di pembuluh darah. Saat kimia internal lebih seimbang, darah mengalir lebih bebas, tak hanya ke otak atau otot, tapi ke bagian paling intim tubuhmu. Salah satu pasien saya, Pak Agus, 72 tahun, bilang, "Ini bukan hanya membantu performa, ini mengembalikan martabat saya." Itulah transformasi yang jarang dibahas tapi sangat pantas didapatkan. 7. Metode internal dan eksternal menggunakan soda kue dengan aman. Sekarang kamu paham apa yang bisa dilakukan soda kue untuk sirkulasi, energi, dan intimasi. Langkah berikutnya adalah tahu cara menggunakannya dengan aman. Karena, seperti alat ampuh lainnya, ia bisa membantu atau merugikan tergantung cara penggunaannya. Selama bertahun-tahun, saya lihat pria terburu-buru, mengambil terlalu banyak atau salah pakai, dan akhirnya kecewa atau tak nyaman. Jadi, izinkan saya jelaskan seperti yang saya katakan pada pasien, kamu tak perlu berlebihan. Faktanya, seringkali sedikit sudah cukup. Campuran setengah sendok teh soda kue dalam segelas air suhu kamar, diminum saat perut kosong beberapa kali seminggu, biasanya cukup untuk mulai memulihkan keseimbangan tubuh. Saya lihat pria kembali dalam beberapa minggu, bilang pencernaan mereka membaik, kulit lebih sehat, dan mereka merasa lebih ringan. Untuk yang lain, terutama yang mengalami bengkak atau kaku sendi, rendam kaki dengan air hangat dan soda kue sebelum tidur bisa meredakan ketegangan dan membantu tubuh mendetoks lewat kulit. Saya juga merekomendasikan masker wajah soda kue lembut untuk pasien yang kulitnya kehilangan kilau. Mereka terkejut dengan perubahan setelah 1 atau 2 kali pakai. Tapi ini hanya berhasil jika dilakukan hati-hati, dan ada kesalahan yang bisa merusak semua manfaat. 8. Kesalahan yang harus dihindari dengan soda kue. Salah satu hal paling membuat frustrasi dalam praktik saya adalah saat seseorang mencoba sesuatu yang menjanjikan seperti soda kue, tapi menggunakannya salah dan berpikir itu tak berhasil atau malah memperburuk. Saya tak menyalahkan mereka. Kebanyakan tak diberitahu cara menggunakan pengobatan alami dengan bertanggung jawab. Dengan soda kue, keseimbangan adalah segalanya. Kesalahan pertama adalah penggunaan berlebihan. Hanya karena sedikit membantu, bukan berarti lebih banyak lebih baik. Terlalu banyak terlalu sering bisa mengganggu perut, meningkatkan kadar natrium, atau membebani ginjal jika kamu sudah punya masalah. Saya punya pasien, Pak Dedi, yang mulai meminumnya pagi dan malam. Niatnya baik, tapi ia mulai merasa kembung dan lelah. Kami kurangi, dan dalam beberapa hari ia merasa lebih baik dari sebelumnya. Kesalahan lain adalah melewatkan jeda. Tubuhmu tak butuh koreksi konstan, ia butuh dukungan bertahap. Makanya saya sarankan pakai soda kue 3-4 kali seminggu, bukan setiap hari selamanya. Dan jika kamu minum obat, terutama untuk tekanan darah atau masalah ginjal, konsultasikan dulu dengan dokter. Alami bukan berarti bebas risiko, tapi berarti penuh hormat. 9. Protokol pagi 7 hari untuk kilau percaya diri. Kadang hasil terbaik datang dari tindakan kecil dan konsisten. Saya lihat perubahan kuat terjadi bukan dari perombakan besar, tapi dari pilihan harian sederhana yang membangun momentum. Itulah mengapa saya buat protokol 7 hari ini, bukan sebagai aturan ketat, tapi ritme lembut yang bisa diikuti pasien di usia 60-an dan 70-an tanpa stres, dan seringkali dengan hasil mengejutkan. Mulai setiap pagi dengan tindakan kecil perawatan diri, setengah sendok teh soda kue dalam segelas air sebelum sarapan, tidak setiap hari, hanya di hari tertentu, cukup untuk menjaga alkalinitas tanpa membebani sistem. Di hari lain, fokus pada pemulihan, rendam kaki, bilas wajah, atau gerakan ringan dengan pernapasan dalam. Yang kita lakukan bukan hanya mendukung tubuh, kita mengajaknya mengingat cara merasa baik lagi. Kamu mulai merasa lebih ringan, lebih terjaga, lebih terhubung dengan ritme tubuhmu sendiri. Salah satu pasien lama saya, Pak Hadi, bilang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menantikan pagi lagi. Rutinitas ini bukan obat, tapi pengingat bahwa tubuhmu masih tahu cara menyembuhkan, bersinar, dan maju dengan kekuatan dan anggun. 10. Kata penutup dari Dr. Santoso, ada sesuatu yang saya harap semua pria di atas 60 tahun dengar, bukan sekali, tapi cukup sering hingga meresap, tubuhmu tidak rusak. Mungkin lebih lambat, lebih lembut di beberapa tempat, atau terasa asing kadang-kadang, tapi itu tetap milikmu, masih hidup, masih mampu merasakan sukacita, kekuatan, dan penyembuhan sejati. Kebenarannya, sebagian besar yang kita sebut penuaan bukan hanya soal waktu,
tapi soal akumulasi peradangan, stres, diam, dan seringkali rasa malu. Saya pernah duduk bersama pasien yang bertahun-tahun menyembunyikan perasaan mereka, malu akan semangat yang memudar, perut yang melunak, atau perasaan bukan pria seperti dulu. Tapi yang saya pelajari, dan coba ingatkan, adalah bahwa kepercayaan diri bukan sesuatu yang kamu lewati, melainkan sesuatu yang kamu rebut kembali. Tindakan kecil, seperti bangun dan mengambil kendali kesehatanmu dengan sesuatu sederhana seperti soda kue, bisa menjadi percikan yang mengembalikan semuanya. Karena saat kamu pilih merawat tubuhmu, kamu bilang itu masih penting. Kamu bilang, saya belum selesai. Dan saya percaya sepenuhnya pada kebenaran itu. Kamu belum selesai. Bahkan, mungkin kamu sedang memasuki babak terkuat, terbijak, dan terhebat dalam hidupmu. Sekarang, jika pesan ini membangkitkan sesuatu dalam dirimu, tetaplah bersama saya sebentar lagi, karena saya punya refleksi terakhir, pengingat sederhana yang bisa mengubah cara kamu melihat tubuh, kesehatan, dan masa depanmu mulai hari ini. Jika pesan ini menyentuhmu, jika ada bagian yang membuatmu merasa dilihat, didengar, atau penuh harapan, luangkan waktu untuk menyukai video ini, bagikan pada seseorang yang mungkin membutuhkannya, dan tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan bagian mana yang paling mengena, atau topik apa yang ingin saya bahas berikutnya. Suaramu membantu komunitas ini berkembang. Dan jika kamu ingin dukung misi saya untuk memberikan saran kesehatan jujur dan memberdayakan untuk lebih banyak lansia, pertimbangkan donasi kecil. Setiap gerakan, besar atau kecil, membantu menjaga pesan ini hidup. Terima kasih telah ada di sini. Kamu lebih berarti dari yang kamu kira.